Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nata'allamul Arabiyyah. Mari kita belajar bahasa Arab. Kembali lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Selamat datang anak-anak. Sabahul khair. Selamat pagi. Jawabannya sabahun nur. Selamat pagi juga Ustaz. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah kami baik Ustaz. Ayo kita ulang. Bapak baca, setelah itu anak-anak yang jawab ya. Sabahul khair. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes. Yes, alhamdulillah. Anak dalam keadaan baik ya. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan anak-anak membaca doa sebelum belajar dulu ya di rumah masing-masing. Oke, silahkan di pause videonya. Setelah itu, baca masing-masing di rumah doa sebelum belajar. Baik, setelah itu kita melanjutkan pelajaran ya anak-anak. Ad-Darsul Rabi, pelajaran yang keempat. Kali ini kita sudah sampai pada pelajaran keempat terkait tema fil fasli. Ma ma'nahu fil fasli? Apa maknanya fil fasli? Fil fasli yaitu di kelas atau di dalam kelas. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang fil fasli di dalam kelas. Ingat, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak ingin semua anak-anak, semua murid-murid memahami bunyi dan makna ungkapan sederhana terkait dengan topik fil fasli di dalam kelas, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik secara pengucapannya anak-anak itu harus bagus ya tentang fil fasli, maupun secara tulisan yang insya Allah anak-anak nanti kerjakan. Intinya sering berlatih di rumah terkait dengan percakapan dalam bahasa Arab dan mau terus menulis supaya tulisan bahasa Arab menjadi indah dan bagus. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi tentang fil fasli, terlebih dahulu kita harus mengetahui kata jamak dan kata tunggal dalam bahasa Arab. Kata jamak dalam bahasa Arab bermakna jama'ah dan kata tunggal disebut mufrad dalam bahasa Arab. Ingat, jamak dalam bahasa Arab itu ialah segala sesuatu yang menunjukkan pada lebih dari bilangan 3 atau banyak. Jadi jamak itu bilangan 3 atau lebih dari 3. Contoh bentuk kata jamak yaitu warna-warna atau banyak warna,
mobil-mobil atau banyak mobil, kapal-kapal atau banyak kapal, rumah-rumah atau banyak rumah, teman-teman atau banyak teman. Ini untuk kata jamak. Adapun kata tunggal, sesuatu yang menunjuk kepada bilangan hanya satu. Contohnya ialah adalah sebuah mobil, sebuah apel, seseorang polisi, seseorang dokter. Contoh kata jamak dan kata tunggal. Yang pertama, kata tunggal. Faslun. Faslun bermakna adalah sebuah kelas. Kemudian jamak yang bermakna banyak. Fusulun bermakna kelas-kelas. Jadi faslun kata tunggal dan fusulun kata jamak atau banyak kelas. Yang kedua, ustadzun. Ini seorang guru. Kata tunggalnya seorang guru. Jadi ketika kalau kita mau menyebut guru banyak, kita melihat jamaknya asatidun. Guru atau banyak guru. Yang ketiga, tilmidun, seorang murid. Jadi anak-anak, ketika anak-anak sendiri, anak-anak ini Bapak sebut tilmidun, seorang murid. Tetapi ketika anak-anak banyak nih dalam satu kelas, jadi Bapak sering menyebut talamidun atau yang Bapak sebut tadi tulabun. Paham ya sampai di sini ya? Kata jamak dan kata tunggal. Mari kita ke mufradat tentang fil fasli. Kosakata di dalam kelas. Faslun. Jamaknya fusulun yang bermakna kelas. Jadi di sini ada kata tunggal dan kata jamak. Faslun kata tunggal, fusulun kata jamak. Idaratun jamaknya idarat atau diwanun jamaknya dawawinu yang bermakna kantor atau kantor-kantor. Yang ketiga, maqasofun. Maqasofun kata tunggal, jamaknya maqasifun, kantin. Maknanya kantin. Maktabatun, jamaknya maktabatun, artinya perpustakaan. Jadi sudah paham ya kata tunggal dan kata jamak. Jadi kata tunggal yang di depan dan jamak yang selalu di belakang sesudah huruf ja atau jim. Oke anak-anak, silakan diulang keempat ini, dibaca di rumah, di pause dulu, setelah itu baru kita melanjutkan. Mari kita lanjut. Surun jamak aswarun, pagar. Mudirun mudara'u atau raisul madrasah. Maknahu, maknanya kepala sekolah. Raisul fasli, ketua kelas. Ustadzun
asatidun atau mudarrisun, mudarrisuna. Manahu seorang guru atau banyak guru-guru. Silahkan di pause lalu diulang kembali pengucapannya. Lanjut, yang pertama tilmidun. Jamaknya talamidun atau talibun. Tullabun artinya murid. Yang kedua saburatun. Jamaknya saburatun. Maknanya papan tulis. Lauhatun bayda, whiteboard. Apa? Whiteboard. Tentunya sudah paham ya. Whiteboard itu apa? Papan tulis putih. Yang keempat liwaun alwiyatu. Maknanya bendera. Silahkan di pause lagi lalu diulang cara pengucapannya. Baik, kita lanjut. Imadul liwa. Imadul liwa'i. Maknanya tiang bendera. Lanjut, yang kedua minasyatun. Minasyatun artinya kemoceng. Kemoceng itu pembersih ya, pembersih debu. Suratun, suarun. Maknanya gambar atau foto. Darsun, durusun. Maknanya pelajaran. Takwimun. Takwimun kalender. Nahnu kami. Hum artinya mereka. Al-an sekarang. Al-adawatul madrasah peralatan sekolah. Nah, itulah kosakata yang berada di sekolah dan di dalam kelas. Silahkan anak-anak di pause lalu diulang cara pengucapannya di rumah ya. Setelah itu kita akan lanjut di al-istima'u, yaitu dengarkan. Apa yang harus didengarkan? Saya qra'u ustaduka al-qissah. Gurumu akan membacakan cerita. Isma' qira'atahu. Dengarkan dengan baik dan pahamilah maknanya.
Ini kisahnya ya anak-anak. Kisah dalam bahasa Arab itu cerita. Ini ceritanya. Bapak bacakan dulu, nanti kemudian anak-anak di rumah diulang ya. Hadhihi madrasati. Hadhil madrasatu kabiratun. Jidaruha abyadul launi. Amamal madrasati maidanun. Ashbuhu akhdar. Zalikal maidanu wasi'un. Unzur zalika fasli. Fasli nadhifun fihi adawatun murattabatun minha sabburatun wa tabashirun wa liwaun wa makatibun wa karasiyun wa khizanatun wa takwimun wa kharitatun wa sa'atul jidari wa minasyatun wa surun. Al-an nahnu nadrusu al-lughatal arabiyyata. Zalikal mudarrisi ismuhu as-sayyidu Munir. Amamatu talamidu hum asdiqai. Ayo silahkan di pause, lalu anak-anak ucapkan kembali ya, dibaca masing-masing di rumah. Setelah ini Bapak akan membacakan dan menerjemahkan artinya ya. Oke, Bapak akan bacakan kemudian mengartikannya ya. Isma'u jayyidan. Dengarkan baik-baik. Hadhihi madrasati. Ini sekolahku. Hadhihi al-madrasatu kabiratun. Sekolahku ini luas. Jidaruha abyadul launi. Dindingnya berwarna putih. Amamal madrasah maidan. Di depan sekolah ada lapangan. Ashbuhu akhdar. Rumputnya berwarna hijau. Zalikal maidanu wasi'un. Lapangan itu luas. Unzur, lihatlah. Zalikal fasli. Itu kelasku. Fasli nadhifun. Kelasku bersih. Fihi adawatu murattabatun. Di dalamnya ada peralatan-peralatan yang sangat rapi. Minha sabburatun wa tabashirun wa liwaun wa makatibun wa karasiyu wa khizanatun. Di dalamnya ada papan tulis,
kemudian ada kapur tulis, kemudian ada bendera, dan ada meja-meja, dan ada kursi-kursi. Wa khizanatun wa taqwimun wa kharitatun wa sa'atul jidar wa minasyatun wa surun. Dan ada lemari-lemari, ada kalender, ada peta, kemudian ada jam dinding, kemudian ada kemoceng atau pembersih debu, kemudian ada gambar-gambar dan foto. Al-an nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Sekarang kami belajar bahasa Arab. Dzalika mudarrisi. Itu guruku, ismuhu Sayyidu Munirun, namanya Sayyid Munir. Amamatu talamid, di depannya seorang siswa, di depannya murid-murid. Hum asdiqai, mereka teman-temanku. Nah, itulah teks cerita dan maknanya ya anak-anak. Nah, ini nanti masuk di tugas ya. Tugas nomor 2. Bapak artikan dulu. Ma launu jidaril madrasah. Apa warna dinding sekolah? Nah, tadi sudah disebutkannya dalam teks itu. Madza fil fasli. Apa yang ada di dalam kelas? Nah, tadi juga disebutkannya. Ada banyak. Ada papan tulis. Ada apa lagi tadi? Ada lemari-lemari, ada kursi-kursi, ada meja-meja ya. Mau fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas? Nah, tadi juga sudah disebutkan ya yang di akhir itu. Madza nadrusul an, apa pelajaran sekarang? Tadi juga ada di cerita tersebut pelajarannya. Aina talamizu, di mana murid-murid, di mana siswa-siswa. Nah, tadi juga disebutkan dalam cerita tersebut. Silahkan ini masuk ke tugas nomor 2 ya. Nah, itulah pelajaran kita. Selanjutnya Bapak akan menugaskan anak-anak yang pertama menulis seluruh mufradat bahasa Arab tentang anggota keluarga beserta artinya pada halaman 51 dan 52. Yang kedua, kerjakan latihan kedua yang tadi ya, yang Bapak artikan halaman 53. Silahkan dilihat di buku paketnya. Hafalkan juga mufradat tentang fil fasli di kelas. Insya Allah di hari lain Bapak akan menguji hafalan kalian, entah itu dengan lisan ataupun dengan tulisan atau dengan tugas. Silahkan dikerjakan anak-anak. Semoga di rumah sehat selalu, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan sebelum makan maupun sesudah memegang sesuatu untuk menjaga kesehatan Ananda semuanya. Baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari apa yang sudah kita pelajari ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.